226. Suasana masih dalam penuh dengan ketegangan antara Willow yang menatap Shira dengan menunggu jawaban Shira dan Shira yang tampak panik dengan tangannya yang memegang bajunya dengan erat yang terlihat takut dengan jantungan yang berdebar-debar dan apalagi mendapat tatapan seperti itu. Sementara Ashifa masih tetap pada kebingungannya yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan tantenya. "Tante, apa yang tante bicarakan?" tanya Ashifa. "Katakan Shira, apa kamu benar-benar hamil?" tanya Willow. Tidak, jawab Shira dengan terbata-bata. Willow berdiri dari tempat duduknya dan berhadapan dengan Shira dan Ashifa. "Jangan bohong kamu. Lalu ini apa?" sentak Willow dengan memperlihatkan kertas yang dipegangnya yang ternyata hasil USG dan itu yang membuat Willow kaget. Ashifa yang penasaran juga melihat hal itu langsung mengambil dari tantenya dan Ashifa terkejut melihat isi dari kertas itu. Dan itu benar-benar hasil USG kandungan memasuki minggu kelima. "Astagfirullah Shira, apa benar ini?" tanya Ashifa yang benar-benar sangat terkejut melihat hasil tersebut. Aku, Shira terbata-bata ingin bicara yang tidak tahu apa yang mau dikatakannya lagi. "Aku apa Shira?" tanya Ashifa yang juga kaget dan butuh kejelasan dalam hal itu. "Kamu tidak mengakui hal itu Shira, yang jelas-jelas di sana ada nama kamu," tegas Willow. Shira sudah tidak bisa berkutik lagi dan hanya diam dengan menunduk dengan kaki yang bergetar yang sudah tidak ada lagi yang harus dikatakannya. Karena mengelak pun sudah tidak bisa karena di kertas hasil USG tersebut ada namanya. "Sayang, ada apa ini?" tanya Rafa tiba-tiba yang melihat ketegangan di tempat itu dan membuat Rafa bertanya-tanya. Karena ada Shira di sana, Ashifa tidak mampu bicara apa-apa dan hanya memperlihatkan pada suaminya kertas yang membuatnya terkejut dan Rafa pun langsung melihatnya dan juga terkejut sembari melihat ke arah Shira yang diam dan tidak berkutik sama sekali. Rafa juga tidak tahu harus mengatakan apa dan sangat kaget dengan Shira yang berada di rumah sakit dan sedang memeriksakan kandungan dan tidak tahu hamil anak siapa. Karena mendapat kabar Shira yang hamil, akhirnya Willow harus mempertanyakan putranya masalah yang terjadi dan di sana bukan hanya ada Daddy yang diinterogasi. Ada juga Lulu, Roni, Ashifa dan juga Rafa suaminya. "Katakan dengan jujur Daddy, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Willow dengan wajah seriusnya. Daddy tidak menjawab dan hanya menunduk diam. "Jadi ini alasan kamu dengan tiba-tiba ingin menikah dengan Shira? Kamu mengatakan serius yang ternyata Shira sedang mengandung?" ucap Willow yang tidak habis pikir dengan putranya. "Apa yang kamu lakukan Daddy? Kenapa kamu bisa menghamili wanita lain? Kamu ini bisa melakukan hal itu? Di mana selama ini pendidikan yang kamu tanam, nilai agama yang kamu kuasai dan kamu bisa-bisanya melakukan zina dengan wanita itu?" bentak Willow dengan marah-marah yang tidak habis pikir dengan kelakuan putranya. "Aku tidak melakukan zina itu mah," sahut Daddy dengan suara rendahnya yang baru bicara sekarang dan membantah tuduhan sang mama. "Tidak, kamu bilang. Mama jelas-jelas melihat Shira yang melakukan USG dan ini lihat pakai mata kamu," ucap Willow yang melempar kertas itu ke wajah Daddy. Yang lain hanya diam yang tidak ikut bicara sama sekali dan juga tidak tahu mau bicara apa. Daddy mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mamanya. "Shira memang hamil. Tapi bukan aku yang menghamilinya. Dia hamil dengan orang yang tidak tahu siapa itu," ucap Daddy yang mengejutkan Willow dan juga yang lainnya. Ashifa dan Rafa saling melihat dengan mereka penuh tanya dan begitu juga dengan Lulu dan Roni. "Apa maksud Kak Daddy?" tanya Lulu. "Apa yang aku katakan jelas. Aku tidak berzina dengan Shira dan aku menikahi Shira karena memang kehamilannya," ucap Daddy. "Kami menikahi wanita yang hamil dengan orang lain. Apa yang kamu pikirkan Daddy? Kamu jangan membuat cerita sana-sini dengan semua pernyataan kamu yang tidak masuk akal itu," ucap Willow semakin pusing dengan putranya yang banyak bicara dan membuat semua orang juga ikut bingung. "Kak Daddy, alangkah baiknya kakak jelaskan sebenarnya apa yang terjadi dulu," ucap Ashifa dengan lembut agar semua orang bisa tenang. "Shira mengalami musibah di mana dia dijebak, dia diperkosa dan Shira yang mendapatkan ujian itu ingin mengakhiri hidupnya. Karena ketakutan menghadapi semuanya dan untung aku datang mencegah apa yang dilakukannya yang ingin meloncat dari jembatan. Aku memutuskan untuk menikahinya untuk menutupi aibnya mah," jelas Daddy yang membuat semua orang terkejut. "Astagfirullah," lirik Ashifa yang pasti terkejut dengan apa yang terjadi pada Shira. Hal naas yang terjadi di antara keduanya.
Jika bukan dia hamil dengan kamu, lalu dengan siapa? Kamu jangan bohongi Mama Dedi, sahut Willow menekan suaranya yang tidak percaya dengan Dedi. Aku tidak berbohong Mah, apa yang aku katakan memang benar. Jika aku tidak pernah menyentuh Shira dan semua masalah ini terjadi real dan yang aku katakan adalah kenyataan. Aku mohon sama Mama untuk tidak menghalangi niatku untuk menikah dengan Shira, ucap Dedi yang sudah bulat untuk menikahi Shira. Kak Dedi, bagaimana mungkin kakak mengatakan hal seperti itu? Jika kakak tidak terlibat dalam kehamilan Shira, kakak tidak perlu bertanggung jawab padanya. Kakak tidak harus mengambil alih tanggung jawab itu, ucap Lulu yang memberikan saran. Benar kata Lulu Kak Dedi. Kenapa harus Kak Dedi yang mengambil alih dalam hal itu? Kenapa harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang bukan kita lakukan, sahut Roni yang menambahi. Aku hanya membantunya dan itu yang bisa aku lakukan. Jadi aku melakukan sebisaku untuk membantunya, menggunakan hati nurani untuk Shira. Karena suasana yang dihadapinya tidak mudah, jawab Dedi. Kamu pikir menikah itu mudah Dedi? Apalagi dengan kamu menikahi wanita yang hamil dengan pria lain. Apapun niat kamu hanya ingin membantunya. Tetap itu bukan tanggung jawab kamu dan pria yang sudah berzina dengannya yang harus bertanggung jawab, tegas Willow. Pria itu tidak mau tanggung jawab Mah dan Shira takut pada orang tuanya. Apalagi pria itu juga melarikan diri, sahut Dedi. Dan itu bukan urusan kamu Dedi. Pernikahan itu tidak mudah. Kamu harus memikirkan ke belakangnya bagaimana. Kami jangan asal-asalan ingin menikahi dan ini hanya akan menjadi masalah besar untuk kamu. Apa kamu tidak mengerti? Ucap Willow yang benar-benar tidak tahu mau bicara apa lagi pada putranya. Ashifa, Rafa, Lulu dan Roni juga bingung harus bicara apa lagi. Bersambung 227. Aku tahu Mama tidak setuju dengan hal ini. Tetapi aku hanya ingin membantunya. Apa ada yang salah? Tanya Dedi. Tidak salah membantunya, tetapi menjadi sangat salah dengan keputusan kamu yang hanya membuat masalah semakin besar. Jangan gegabah Dedi dengan melakukan hal ini. Wanita itu bukan tanggung jawab kamu dan jikapun kamu akan menikahinya dan anak itu lahir, apa iya kamu juga bisa menerimanya? Mungkin sekarang kamu mengatakan akan menerimanya. Tetapi kamu hanya manusia biasa yang juga tidak punya ketulusan dan ujung-ujungnya hanya akan masalah di antara kalian dan mengungkit hal itu. Jadi jangan gegabah Dedi, tegas Willow dengan suara yang direndahkan mencoba untuk memberi masukan pada putranya. Aku setuju kata Mama Kak. Mungkin niat kakak baik dan menganggap tidak akan masalah selanjutnya. Tetapi ini hanya di awal. Jadi kakak harus pikirkan bagaimana ke depannya dan jika bukan kakak yang menghamili Shira. Jadi jangan bertanggung jawab untuknya, sahut Lulu yang ikut menambahi. Aku tidak bisa berkata apa-apa, karena semua ini urusan Kak Dedi. Namun aku hanya berharap ada jalan yang terbaik dan Kak Dedi juga memikirkan semua matang-matang agar tidak menyesal di kemudian hari dan harus memikirkan kebaikan semua orang dan jika keputusan yang Kak Dedi ambil tetap tidak berubah. Mungkin itu juga sudah jalannya Allah. Namun tetap Ashifa dan Kak Rafa tidak bisa ikut campur. Ucap Ashifa menambahi dengan kata-kata yang lebih bijak. Sangat netral yang tidak memihak Willow atau tidak juga Dedi. Apa yang dikatakan Ashifa benar, semua pilihan ada pada kamu dan kamu harus memikirkan semua ini matang-matang, sahut Rafa yang menambahi sedikit. Tapi tetap Mama tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Jadi hentikan semuanya, ucap Willow dengan tegas yang langsung pergi dari tempat itu. Dedi menghela kasar napasnya dengan mengusap wajahnya kasar yang terlihat frustasi. Kak Dedi berserah pada Allah. Minta petunjuk pada Allah. Jika itu baik maka akan dibukakan jalannya, ucap Ashifa. Kamu benar Ashifa. Aku memang harus mempertimbangkan semuanya dengan matang dan tidak mengambil keputusan begitu saja, ucap Dedi yang sekarang bergejolak dengan hatinya yang memang belum ada ketepatan dalam keputusannya yang sangat besar. Dia harus berpikir jernih. Karena ini masalah yang sangat besar. Setelah selesai dari rumah Willow dan ikut berdiskusi dengan memberi pendapat sebelumnya pada sepupunya, Ashifa dan suaminya pun dalam perjalanan pulang ke rumah yang mana mereka berdua masih berada di dalam mobil. Apa pendapat Kak Rafa tentang apa yang terjadi? Tanya Ashifa. Harus mengangkat jempol untuk Dedi yang berani bertanggung jawab yang padahal bukan dia perlakukannya.
Bukannya laki-laki seperti itu tidak ada dan mungkin sangat jarang. Yang melakukan saja tidak bertanggung jawab dan dia menikahi wanita hamil. Itu bukannya suatu hal yang pantas diajungi jempol, ucap Rafa. Kak Rafa benar sih. Tapi Tante Willow kelihatannya tidak setuju dan kakak Rafa bisa lihat sendiri Tante Willow sangat menentang keras hal itu, ucap Ashifa. Seorang ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya Ashifa dan pasti Tante Willow sudah memikirkan ujung-ujungnya yang terjadi dan makanya dia tidak bisa menerima begitu saja keputusan Dedi yang itu sangat berat, ucap Rafa. Iya juga sih, semoga saja ada jalan yang terbaik untuk keduanya dan Ashifa berharap keputusan yang diambil nanti sudah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan siapa-siapa, ucap Ashifa dengan harapannya. Iya sayang aku juga berharap seperti itu, sahut Rafa dengan tersenyum pada istrinya. Dedi pun menemui Shira di mana mereka berdua berada di dalam mobil. Kenapa mengajakku bertemu di sini? Tanya Shira yang sebelumnya tidak tahu apa tujuan Dedi mengajaknya bertemu. Shira ternyata semua yang aku katakan tidak semudah itu. Aku tidak tahu kenapa harus menolongmu, memikirkanmu dan ingin bertanggung jawab apa yang terjadi kepadamu dan mungkin aku berpikir jika aku menyukaimu dan maknanya semuanya aku lakukan seperti itu. Karena pasti ada perasaan lain kepadamu dan aku tidak tahu kapan itu terjadi, ucap Dedi yang melihat ke arah Shira. Lalu, Dedi apa yang sebenarnya yang ingin kamu sampaikan selain menyampaikan perasaanmu yang masih penuh dengan kebimbangan? Tanya Shira. Keputusanku ditantang oleh Mama, ucap Dedi dengan berat hati mengatakannya. Apa Mama kamu tahu apa yang terjadi padaku? Jika aku mengalami hal itu? Tanya Shira. Setelah mengetahui kamu hamil, tidak ada pilihan lain untuk menceritakan yang sebenarnya dan Mama juga sempat menuduhku yang melakukannya dan aku berusaha menjelaskannya. Namun keputusanku tidak disetujui, ucap Dedi yang membuat mata Shira berkaca-kaca. Lalu bagaimana dengan kamu Dedi? Bukannya sebelumnya kamu mengatakan akan meyakinkan orang tuamu? Tanya Shira yang sangat berharap dengan Dedi tidak meninggalkannya. Hatiku sangat bimbang Shira dan aku sudah berdiskusi dengan Sang Pencipta dan sepertinya aku tidak bisa menikahimu, ucap Dedi yang membuat Shira terkejut mendengarnya dengan air mata Shira yang jatuh. Maafkan aku Shira, aku menanam janji yang tidak bisa aku tepati. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan membantumu untuk keluar dari masalah ini dan kamu jangan takut. Kamu tidak sendirian, jangan melakukan hal bodoh dengan mengakhiri hidup kamu. Aku mohon jangan lakukan itu. Kita hadapi sama-sama, ucap Dedi yang berusahalah meyakinkan Shira. Pasti mama kamu sangat jijik kepadaku dan menganggapku wanita yang tidak baik. Selain sudah masuk ke dalam rumah tangga Z dan Abian yang aku yakin ini salah satu alasannya mama kamu menolakku mentah-mentah. Karena masa lalu yang tidak sepenuhnya kesalahanku, ucap Shira. Bukan begitu Shira, kamu jangan salah paham dulu. Apa yang dikatakan mama kau hanya meresapinya dan memang benar Shiva. Ini masalah yang sangat besar yang takutnya akan berpengaruh untuk kita ke depannya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Dedi yang berusaha untuk menjelaskan. Shira menyeka air matanya dengan menghela napasnya dengan perlahan ke depan. Iya Dedi tidak apa-apa kok. Kamu jangan sampai merasa bersalah. Aku tidak apa-apa dan lagian ini bukan tanggung jawab kamu dan aku tidak seharusnya melibatkan kamu dalam hal ini. Jadi tidak apa-apa sama sekali. Kamu jangan khawatir aku akan baik-baik saja, ucap Shira yang berusaha untuk tenang. Walau dia sangat kecewa dengan keputusan Dedi yang mengubah pertanggungjawabannya. Maafkan aku Shira, aku tidak bermaksud untuk membuatmu kecewa, ucap Dedi. Tidak ada yang kecewa, kamu jangan kepikiran semua ini karena kesalahanku dan aku yang akan menyelesaikannya semuanya sendiri. Makasih Dedi kamu sudah banyak membantuku dan ungkapan perasaan yang sedikit aku dengar. Jujur membuatku bahagia, aku merasa masih ada yang menyukai yang padahal tahu aku seperti apa. Aku benar-benar bahagia dan merasa dihargai, ucap Shira yang tersenyum menahan rasa sedih. Ya sudah Dedi, tidak ada lagi kan yang mau dibicarakan. Sebaiknya aku pulang, makasih ya untuk waktunya, ucap Shira yang menghela napas dengan membuka pintu mobil. Dedi ingin mencegahnya, namun bingung harus mengatakan apa kepada Shira dan lebih baik membiarkan Shira pulang. Bersambung 228.
Ashifa dan keluarga Rafa akan pergi ke rumah Willow untuk mengadakan acara syukuran kirim doa untuk almarhum Rudy, kakek Ashifa. Ashifa sudah siap-siap dengan menggunakan gamis pink yang senada dengan jilbabnya. Ashifa melihat dirinya di depan cermin dengan melihat perut buncitnya sembari mengelus-elusnya. "Sedang apa sayang?" tanya Rafa yang tiba-tiba berdiri di belakang Ashifa. "Ashifa sudah begitu gemuk," jawab Ashifa. "Gemuk juga tetap cantik," sahut Rafa mengeluarkan pujian untuk istrinya itu. "Kak Rafa bisa aja gombalnya," ucap Ashifa dengan sewot. Rafa menghela napasnya dan memang kedua bahu istrinya dengan membalikkan tubuh istrinya menghadap dirinya. "Siapa yang gombal? Memang sangat kenyataan istriku ini mau kurus atau gemuk. Dia itu tetap sangat cantik," ucap Rafa yang menegaskan, dan memang itu kenyataannya. "Benarkah?" tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, makasih untuk pujiannya. Kalau begitu sekarang berangkat, yang lain sudah menunggu kita. Ayo buruan Kak Rafa pakai sepatunya," ucap Ashifa. "Tidak mau," jawab Kak Rafa. "Kak Rafa jangan seperti itu. Ayo cepat pakai. Nanti yang lain kesal loh nungguin kita berdua," ucap Ashifa. "Biarin aja, yang penting aku tidak mau," sahut Rafa mendadak manja. "Sayang jangan seperti itu, ayo cepat pakai sepatunya," tegas Ashifa yang sudah seperti menghadapi anak kecil. "Kamu bilang apa tadi?" tanya Rafa yang mendengar ada satu kata yang kurang jelas. "Ya pakai sepatu," jawab Ashifa menekankan. "Bukan itu yang pertama tadi, sebelum itu," tanya Rafa. "Apa memangnya?" tanya Ashifa heran. "Sayang, kamu memanggilku sayang. Aku tidak salah dengarkan?" jawab Rafa yang samar-samar mendengar kata-kata istrinya. "Kapan Ashifa mengatakannya, perasaan tidak ada," sahut Ashifa. "Jangan bohong, aku dengar sendiri tadi. Kamu mengatakan hal itu, memanggilku dengan sayang. Ayo katakan sekali lagi," ucap Rafa yang kesenangan dan ingin mendengarnya lagi. "Apa sih Kak Rafa? Orang Ashifa tidak mengatakan apa-apa juga," sahut Ashifa mengelak. "Jangan bohong. Aku tidak akan pergi ini sebelum kamu benar-benar mengulangi kata-kata itu," ucap Rafa dengan tegas. Ashifa menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan dengan melihat suaminya yang menatapnya dengan ahliannya yang terangkat itu. "Sayang," ucap Ashifa yang harus mengulangi kata-kata itu. "Memanggilku dengan sayang dan tidak dengan sebutan kakak lagi?" tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. "Itu hanya spontan dan pengulangannya karena Kak Rafa yang memintanya," jawab Ashifa. "Tetapi aku ingin kamu memanggilku terus dengan panggilan itu," ucap Rafa. "Jangan Kak Rafa, Ashifa malu," sahut Ashifa dengan manjanya. "Kita sudah menikah dan itu panggilan sayang untuk kita berdua. Jadi kita harus memanggil panggilan itu satu sama lain." "Panggilan sayang," tegas Rafa yang membuat Ashifa menghela napasnya. "Baiklah, tapi jangan di tempat umum ya, dan hanya semau Ashifa saja kapan ingin melakukannya," ucap Ashifa membuat Rafa mengangguk-anggukkan kepalanya dengan Ashifa yang tersenyum lebar, dan Rafa langsung memeluk istrinya. "Kenapa istriku ini semakin lama semakin menggemaskan," ucap Rafa yang begitu erat memeluk istrinya. "Tetapi Kak Rafa cintakan?" tanya Ashifa. "Pasti sayang sangat mencintai Tasmara Ashifa," jawab Rafa membuat Ashifa tersenyum dalam pelukan suaminya itu. Akhirnya semua keluarga berkumpul di kediaman Willow yang sedang melakukan pengajuan. Ada Sander, Sofia, Ardi, Sania, Akila, Ashifa, Rafa, Abian, Randy, Rania, Lulu, Dedi Roni, Willow, Aska, dan pasti Aska dan Rahel yang ikut dalam pengajian bersama tetangga-tetangga dan dipimpin Ustadz. Pengajian itu tampak hikmat dengan lantunan ayat Al-Quran dengan menyejukkan hati. Setelah melakukan pengajian ada juga jamuan makan malam yang dilakukan dengan rame-rame yang mereka semua duduk di atas ambal dan menikmati makanan yang ada. Acara berjalan dengan lancar dan sampai acara ditutup dengan doa dan juga ada pembagian sedikit sedekah untuk orang-orang yang datang ikut dalam acara tersebut. "Alhamdulillah acaranya selesai juga," ucap Willow yang merasa lega. "Semoga saja Papa dan Mama diterima di sisi Allah dan bahagia di atas sana," ucap Rania dengan penuh harapan. "Amin, kita doakan saja kakek dan nenek," sahut Ashifa. "Ya sudah, kita juga belum sempat makan." "Ayo makan sebaiknya," sahut Randy. Yang lain mengangguk dan ingin mengambil dan mencicipi beberapa makanan yang mereka sediakan dan tadi belum sempat mereka makan.
Dedi, di mana kamu? Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat lantang yang mengejutkan semua orang. Termasuk Dedi yang melihat langsung ke arah pintu. Om Danu, Liri Abian yang melihat Danu yang pertama masuk dan disusul oleh sirinya Sahila dengan membawa Shira yang menarik Shira yang seperti menangis. Kenapa mereka ada di sini? Tanya Z. Abian yang berdiri di sampingnya menggelengkan kepalanya. Dan bukan hanya mereka yang kaget, Dedi juga kaget. Willow dan semua orang kaget dengan kehadiran Danu seperti orang ingin melabrak. Ada apa ini? Kenapa kalian masuk dengan berteriak-teriak tanpa mengucapkan salam? Sahut Willow yang terlihat tidak suka dengan cara yang kurang sopan itu. Iya Pak Danu, ada apa ini sebenarnya? Tanya Randy yang juga sangat kaget. Kami ingin meminta pertanggungjawaban dari pria bajingan itu. Tunjuk Danu pada Dedi yang membuat Dedi terkejut. Ashifa dan Rafa saling melihat dengan wajah mereka yang heran dengan apa yang dimaksud, sama dengan Lulu dan Roni juga. Pertanggungjawaban apa lagi yang diinginkan mereka? Batin Sofia yang merasa sudah lelah. Pertanggungjawaban apa maksud Anda? Tanya Willow dengan wajah seriusnya dan terlihat kaget-kaget. Pertanggungjawaban atas apa yang terjadi pada Shira, di mana laki-laki brengsek itu sudah menodai putri kami dan tidak ingin bertanggung jawab, tegas Danu yang mengejutkan semua orang. Mungkin jantungan mendengar apa yang dikatakan Danu. Mata Dedi langsung melotot sampai mau keluar yang betapa terkejutnya mendengar hal itu. Willow sebagai ibunya juga begitu shock dengan langsung melihat ke arah Dedi. Apa maksudnya ini? Tanya Rania dengan suaranya yang sulit untuk dikeluarkan. Tanyakan padanya apa yang dilakukannya pada putriku. Sekarang Shira sedang mengandung anaknya, tegas Danu. Benar, putri kami sedang hamil dan putri kamu tidak mendapat pertanggungjawaban dan nekat ingin mengakhiri hidup, dan jika saja kami tidak cepat datang kami sudah akan kehilangannya, dan semua itu gara-gara dia, sahut Sahila dengan penuh kemarahan yang menunjuk Dedi yang masih penuh dengan keterkejutan. Dedi, apa-apaan ini? Tanya Willow. Tidak mah, aku tidak melakukannya dan aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Mama dan juga Lulu. Roni, Ashifa dan Rafa, kalian sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini tidak benar, ini fitnah. Jelas Dedi yang melakukan pembelaan karena dia tidak bersalah. Kamu mana mungkin mau mengakuinya? Teriak Dania yang mengepal tangannya yang semakin marah. Untuk aja bukan Kak Abian yang dilibatkan, batin Z yang sempat-sempatnya untung. Karena dia juga takut tiba-tiba suaminya lagi disuruh bertanggung jawab. Jadi Z harus lega di tengah kepanikan Dedi yang menghadapi fitnah tersebut. Shira, apa yang kau lakukan? Kamu jelaskan kebenarannya dan jangan melibatkanku, tegas Dedi yang melihat ke arah Shira yang mana Shira hanya menunduk saja. Bersambung dan terima kasih semua.